ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Almandari. Ikhwafillah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, beberapa hari yang lalu lagi viral-viralnya dan hot-hotnya permasalahan pondok pesantren Al Zaitun ya, yang mana di dalam sholat Idul Fitri kemarin tidak lazim dengan masyarakat Indonesia, di mana ada beberapa hal. Yang pertama adalah softnya yang berenggang, soft sholatnya renggang, bahkan jauh sekali semeter ya, ada kursi-kursi juga, masing-masing punya kursi. Yang kedua, perempuan dan laki-laki bercampur. Ini tidak lazim dengan masyarakat kita ya. Kita akan simak penjelasan dari pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun, di mana momen ini sedikit dijawab oleh pihak pesantren ya ketika bersilaturahmi dengan Kemenak atau Kementerian Agama. Menurut saya jawaban beliau ini, mohon maaf bukan saya berarti ilmu saya lebih tinggi, enggak. Mohon maaf, bagi saya jawaban beliau ini tidak nyambung sama sekali ya. Menurut saya, kenapa laki-laki dan perempuan kok bisa sholat campur ya? Baik, mari kita simak sama-sama, nanti akan kita komentari. Simak dulu ya. Ada viral itu kok perempuan, urusan perempuan di depan ya. Siapa yang mau memajukan silakan. Mazhab apa? Lah kok pakai mazhab? Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Kan gitu sudah. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Terus saya berkenalan langsung pemikirannya sejak tahun 1963 sampai sekarang. Saya yakin Bu Megawati belum tentu membaca di bawah bendera, naungan bendera revolusi dengan hafal. Saya itu sampai hafal kata-kata satu persatu. Sampai memimpikan kapan ini nasabnya Bung Karno tampil. Sudah hampir tampil, tahu-tahu diganti dengan orang lain. Nah, jadi kalau ditanya gitu, rame lagi. Yang rame-rame kemarin itu mengatakan, wah ini pemerintah Islamofobia. Ternyata mereka yang Islamofobia. Majelis Ulama. Jadi asik ini, kita diem saja. Yang nambaki Majelis Ulama pusat sana. Sah-sah saja, namun makro. Lah makro bukan hukum, makro itu. Makro itu abu-abu. Matahari masih bersinar, kemudian ada awan melintas. Ya tetap saja jam 12. Nahdlatul Ulama juga begitu. Sah-sah saja. Yang mengatakan sah-sah saja itu dimarahi juga oleh Islamofobia ini. Terus siapa yang Islamofobia? Muslim yang tidak memahami dan tidak menggunakan akal sehat. Kalau banyak membaca, enggak. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama mau marah juga enggak apa-apa. Jangan sampai putri Muslim ini terbelenggu, jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai tabir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah.
bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Sehingga makan pete bebas. Mau terap otoi tenanaon. Ngadahar jengkol bebas. Abab nak sampai jaraknya segini. Tapi kalau dekat-dekat terganggulah. Nah itu shadaqallah. Ya, itulah Bapak Panji Gumilang, ya pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, yang mana Bapak ini sedikit menanggapi masalah yang lagi viral-viralnya beredar di berbagai medsos, kemudian berita di berbagai berita di Indonesia, ya, tentang sholat Idul Fitri di Ponpes Al Zaitun, ya. Baik, beliau tadi menekankan beberapa hal, ya, ada beberapa hal untuk masalah. Pertama adalah masalah khotib perempuan. Kemudian dia mengatakan juga hukum tentang makruh. Nah, itu bukan pembahasan kita dalam video kali ini, ya. Tapi soal perempuan yang bercampur dalam satu shaf, itu pembahasan kita, ya. Itu sudah saya jelaskan juga sebelumnya di konten sebelumnya. Antum bisa melihat, bisa tonton di situ. Di situ saya sudah jelaskan secara ringkas tentang shaf laki-laki dan perempuan bercampur. Saya sudah jelaskan, bisa ditonton. Tapi baik, beliau tadi membahas tentang kerenggangan shaf. Renggang, sholatnya tadi renggang itu. Shaf beliau berdalih dengan ayat Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Bisa ditonton videonya, ya. Situ renggang, ya. Nah, baik, sebelum kita ke ayat Al-Quran, sedikit saya akan mencontohkan, ya. Misalkan, ya, alhamdulillah saya sering jadi imam sholat. Nah, kalau saya menjadi imam sholat, itu kita semua imam itu disunnahkan, ya, melihat ke kiri, kemudian ke kanan sambil berkata, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholah. Artinya adalah sawu sufufakum, luruskan saf kalian, rapatkan dan luruskan saf kalian, fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholah. Karena merapatkan saf, ya, dan meluruskan saf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Jadi itu, ya, dan ini juga tertera dalam hadis Bukhari nomor 690 dan hadis riwayat Muslim kalau nggak salah nomor 430. Ya, silahkan dicek. Ini sudah jelas, itu perintah Rasulullah SAW. Setiap kita sholat menjadi imam harus berkata kepada jamaah, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi fa min tamamis sholah. Luruskan dan rapatkan saf. Itu sudah lazim buat kita, ya. Baik, Bapak Panji Gumilang berdalih surah Al-Mujadalah ayat 11, yang mana bunyinya, mari kita sama-sama, silakan buka Al-Quran, saya tampilkan di layar juga, baca silakan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Nah, artinya, ya, wa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, tafassahu bil majalis, ya. Ini tafassahu bil majalis artinya adalah berilah kelapangan di dalam majelis, ya, berilah kelapangan. Nah, itu artinya, arti tafassahu beliau di sini, ya, beliau menekankan di kata kosakata tafassahu. Ya, dalam Al-Qur'an tadi idza qila lakum tafassahu, beliau menekankan kata tafassahu. Tafassahu itu dalam bahasa Arab berasal dari kata fasaha yafsahu, artinya lebar, luas, ya. Di mana lebarnya di mana, luasnya di mana, itu dijawab dalam Al-Qur'an fil majalis. Nah, fil majalis di sini, majalis itu artinya berasal dari kata jalasa yajlisu, artinya duduk. Fil majalis artinya tempat duduk. Artinya tafassahu fil majalis, lebarkan, luaskan di mana fil majalis, dalam tempat duduk tersebut. Nah, saya akan sedikit bercerita asbabun nuzul, artinya kenapa ayat ini turun. Tiba-tiba ada Al-Qur'an. Saya ceritakan dulu asbabun nuzul ayat ini, asbab kenapa ayat ini turun. Ketika Qatadah datang ke majelis Rasulullah SAW, ke pengajian Rasulullah SAW. Nah, ketika Qatadah datang, kebanyakan dari sahabat Nabi SAW tidak memberikan tempat duduk. Sedang komparasi itu lagi full, ya. Nah, Qatadah datang, para sahabat tidak memberikan tempat duduk. Nah, setiap orang datang sempit. Nah, itu para sahabat diam, nggak ngasih tempat duduk. Maka
Rasulullah SAW barulah mendapat ayat ini, turun ayat ini, tafassahu fil majalis, sehingga lebarkan wahai para sahabat, lebarkan di majelis ini agar orang-orang bisa mendapat tempat duduk itu. Jadi konteksnya di sini bukan sholat, ya, tetapi untuk menuntut ilmu. Sudah sangat jelas di situ, bukan untuk sholat konteks ayat ini. Fil majalis, bukan fis sholah. Nah, Al-Quran kita, kalau kita perhatikan ayat tadi itu, bukan fis sholah ataupun fil musalla, ya. Tafassahu fil majalis, tapi di situ dijelaskan fil majalis, di tempat-tempat duduk, ya, bukan fil sholah, bukan dalam sholat, bukan juga fil musalla, di tempat sholat. Jadi kalau misalkan Bapak tadi mengartikan bahwa tafassahu itu artinya harus merenggangkan shaf, itu salah besar menurut saya sih. Ya mohon maaf, itu tidak nyambung. Jadi mari kita pahami baik-baik ya. Jadi kesimpulannya tadi ini adalah tafassahu fil majalis, untuk tempat duduk. Fil musalla adalah tempat sholat. Jadi konteksnya beda sekali di sini. Dalam ayat tidak ada dikatakan fis sholat, tapi fil majalis, di majelis-majelis pengajian. Jadi pahami baik-baik ya. Beliau mengutip ayat surah Al-Mujadalah ayat 11. Bagi saya ini tidak nyambungnya digunakan ayat tersebut. Jadi mereka ya, dengan dalih ayat tersebut, mereka ini menjadikan ponpes Al-Zaitun ketika sholat shafnya renggang. Padahal ayatnya tadi ya bisa kita baca sendiri. Baik, saya kira itu ya sudah jelas ya, di sini dijelaskan. Kita hanya ini sharing ya, bahwa dalam Al-Quran tadi sudah jelas, tafassahu fil majalis, lebarkanlah dalam majelis-majelis ilmu, menuntut ilmu, bukan tafassahu fis sholah, dan bukan merenggangkan shaf dalam sholat. Jadi menurut saya seperti itu ya. Namun dengan adanya kejadian ini bukan berarti kita harus saling bermusuhan ya. Kita harus tetap bersaudara karena mereka saudara muslim kita ini, tapi jadikan kejadian semua ini sebagai sumber dan motivasi kita untuk saling sharing, saling belajar dan mengambil manfaat dari kejadian ini. Baik, akhirul kalam, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.